Selamat datang pada pembelajaran IPA. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem gerak tumbuhan, maka kali ini kita akan meneruskan, yaitu membahas tentang sistem gerak pada manusia dan sistem gerak pada hewan. Sistem gerak pada manusia itu terdiri dari alat gerak pasif, yaitu tulang, penghubung tulang, yaitu sendi, dan alat gerak aktif atau otot. Ini adalah salah satu gambaran pada bagian sistem gerak pada manusia. Bisa bergerak, tulang sebagai alat gerak pasif, otot sebagai alat gerak aktif, dan sendi sebagai penghubung tulang. Apakah kamu tahu apa kegunaan rangka? Apa jadinya jika tubuh kita tidak ada rangkanya? Coba kamu perhatikan contoh gambar tenda di sini. Pada gambar tenda sebelah kiri, di sini hanya ada kain tenda, di mana tidak dilengkapi dengan tiang tenda. Kemudian yang di sebelah tengah dan sebelah kanan, kain tenda sudah dilengkapi dengan tiang tenda. Di gambar yang pojok kiri, tenda ini tidak bisa berdiri. Sedangkan yang tengah dengan yang kanan, tenda ini bisa berdiri tegak. Nah, tiang tenda ini kita ibaratkan seperti rangka manusia. Manusia tanpa rangka, dia tidak bisa berdiri kokoh, tidak bisa berdiri tegak. Itu adalah gambaran mengenai rangka manusia. Fungsi rangka manusia yang pertama, dia memberi bentuk pada tubuh dan menumpang tubuh kita. Kita lihat gambar di sini, adalah rangka, kemudian ada otot, dan ada sendi. Sehingga dia bisa memberi bentuk pada tubuh kita dan menumpang tubuh kita. Kita bisa beraktivitas, kita bisa berdiri, itu karena ada rangkanya manusia. Kemudian yang kedua adalah melindungi organ dalam. Pada gambar di kiri sebelah sini, ini adalah tulang rusuk dan tulang dada, di mana dia melindungi paru-paru, lambung, hati, pankreas, jantung. Dari sebelah kanan di sini, ada tulang tengkorak yang melindungi otak manusia. Lalu yang ketiga adalah untuk menempelnya otot. Ini tulang, sini adalah otot. Lalu yang keempat adalah tempat pembentukan sel darah. Pada jenis tulang tertentu, sama seperti pada gambar di sini, yaitu tulang pipa atau tulang panjang. Contohnya adalah pada tulang paha. Tulang ini bisa sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah itu nanti akan dibentuk pada bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Ini adalah gambaran rangka manusia. Tubuh kita terdiri dari banyak rangka, yaitu yang seperti ini. Bagian-bagian kerangka manusia. Yang pertama adalah ada rangka kepala atau tengkorak. Yang kedua adalah ada rangka badan. Dan yang ketiga itu ada rangka anggota gerak. Rangka kepala atau tengkorak terdiri dari tulang rahang bawah, tulang lidah, tulang rahang atas, tulang pipi, tulang hidung, tulang air mata, tulang baji, tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, dan ada tulang tengkorak. Lalu yang kedua adalah rangka badan yang terdiri dari ruas-ruas tulang belakang, yaitu terdiri dari 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Lalu selanjutnya ada tulang rusuk dan tulang dada, yaitu terdiri dari 7 pasang
tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Kemudian di sini ini adalah tulang dada. Lalu ada tulang bahu. Ini adalah tulang selangka. Itu pada bahu kamu, dia yang menonjol, ini tulang selangka. Kemudian ada tulang pelikat. Ini adalah pada gelang panggul. Ini adalah tulang usus. Ini tulang kemaluan, dan di sini adalah tulang duduk. Ini adalah pada ruas-ruas tulang belakang di sebelah sini. Lalu yang ketiga itu adalah rangka anggota gerak. Ini adalah pada tulang tangan, jadi dari tulang lengan atas, tulang pengupil, ini nanti yang terhubung sampai jempol, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang-tulang jari tangan. Anggota gerak bawah yaitu pada kaki, ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Struktur tulang manusia. Secara umum, tulang manusia ketika kita buka, dia ada bagian-bagiannya lagi. Ada yang menyusunnya. Ini pada tulang manusia. Di sebelah sini terdapat tonjolan dan lekukan. Ini adalah fungsinya untuk tempat menempelnya otot. Kemudian ada lubang. Ketika kita luruskan, di sebelah sini ada lubang. Dia adalah untuk tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Ini ada lubang untuk tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Ini pembuluh darah dan sarafnya. Kemudian ada lapisan ini, membran penutupnya ini namanya peristeum. Pada peristeum ini nanti ada pembuluh darah kecil yang dia fungsinya untuk membawa zat makanan ke tulang, untuk pertumbuhan tulang atau untuk perbaikan tulang-tulang yang rusak. Kemudian di bagian luar di sini, setelah peristeum di sini, ada tulang kompak atau tulang keras. Dia terdiri atau tersusun dari zat kapur dan fosfor. Itu yang membuat kerasnya tulang itu keras, dan ada serabut elastis yang gunanya agar tulang tetap kuat dan tidak mudah rapuh. Lalu di sini ini ada tulang spons. Tulang spons ini kurang kompak, jadi tidak begitu keras, dan ruang kecil terbuka, jadi banyak kayak spons. Ini tulang spons. Sumsum tulang. Sumsum tulang ada 2 macam, yaitu sumsum merah dan sumsum kuning. Kalau pada sumsum merah, dia terletak pada tulang panjang bagian ujung di antara tulang spons. Jadi jelas ini. Dia fungsinya adalah untuk tempat pembentukan sel darah merah. Sel darah merah itu diproduksi 3 juta setiap 1 detik. Itu pada sumsum merah di sini. Dan dia juga sedikit membantu pada proses pembentukan sel darah putih. Lalu ada sumsum kuning, dia terletak pada tulang panjang bagian tengah dan sebagian besar berisi lemak. Kemudian tulang rawan atau kartilago, kalau tadi kita sudah membahas tulang kompak, ya tulang keras. Tulang rawan atau kartilago ini bentuknya dia lunak dan lentur, karena dia disusun oleh matriks protein. Tulang rawan ini, kalau pada orang dewasa, itu tinggal terletak pada di ujung-ujung tulang panjang, ujung tulang rusuk, dinding saluran pernafasan, hidung kamu, itu yang bisa tulang tapi bisa kamu gerak-gerakkan, dia lunak, lentur, dan di pada kuping kamu, tulang rawan. Macam-macam tulang. Itu bentuknya ada yang namanya tulang pipi, lalu ada tulang panjang atau tulang pipa, tulang pendek,
dan tulang tidak beraturan. Di sini adalah contohnya, yaitu di sini yang pertama adalah tulang pipa atau tulang panjang. Dia contohnya adalah pada tulang lengan. Selain itu ada pada tulang pengupil, tulang hasta, tulang paha, tulang betis, tulang kering, itu contohnya pada tulang pipa. Kemudian tulang pipi, contohnya adalah pada tulang dada. Tulang pendek, contohnya adalah pada bagian ruas-ruas jari atau ruas-ruas tulang belakang, tulang pendek. Tulang tidak beraturan, contohnya adalah pada tulang punggung atau pada tulang-tulang belakang sini. Mari kita perhatikan proses osifikasi pada tulang. Ini adalah tulang-tulang terdapat pada manusia. Beberapa bulan sebelum kita lahir, tulang itu masih dalam bentuk tulang rawan atau kartilago. Kemudian makin lama-lama, tulang ini akan semakin keras. Nah, proses pembentukan dari tulang rawan menjadi tulang keras ini yang namanya adalah osifikasi. Tulang rawan itu bentuknya sudah mirip seperti tulang dewasa, hanya saja dia masih memiliki rongga yang terisi oleh osteoblast. Osteoblast itu adalah sel pembentuk tulang. Kemudian osteoblast ini dia akan berubah menjadi osteosit atau sel-sel tulang. Proses osifikasi ini dimulai dari bagian tengah tulang rawan. Lalu, kemudian dia akan meluar semakin luar ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan itu. Di antara tulang-tulang ini, dia terdapat pembuluh darah yang gunanya dia adalah untuk membawa mineral atau kalsium yang membuat tulang kita menjadi keras. Ini adalah proses osifikasi. Atau gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah tulang rawan. Kemudian dia pada bagian tengah ini mulai mengeras. Nanti ada pembuluh darah, jadi yang untuk membawa mineral kalsium. Kemudian dia menjadi tulang kompak atau tulang keras. Macam-macam sendi, yang pertama adalah sinartrosis, kemudian ada amfiartrosis, kemudian ada diartrosis. Diartrosis itu sendiri nanti ada yang namanya sendi peluru, sendi engser, sendi putar, sendi gengser, dan satunya adalah sendi pelana. Dari yang pertama, sinartrosis. Sinartrosis ini adalah hubungan antara tulang di mana hubungannya ini tidak bisa digerakkan sama sekali. Contohnya adalah pada antara tulang-tulang tengkorak dan tulang di sebelah sini, antara tulang dahi dengan tulang ubun-ubun, dengan tulang pelipis, dengan tulang baji. Nah, di sini adalah pada namanya hubungannya sendinya sinartrosis, tidak bisa digerakkan sama sekali. Lalu yang kedua itu adalah amfiartrosis. Dia sendinya bisa digerakkan tetapi terbatas, yaitu pada ruas-ruas tulang belakang. Yang ketiga adalah diartrosis. Nah, diartrosis ini nanti dia adalah sendi di mana dia bisa digerakkan bebas. Diartrosis sendiri nanti dibagi, yang pertama adalah sendi peluru. Pada sendi peluru ini nanti dia bisa bergerak bebas. Pada sendi peluru ini menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke dalam ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi ini dapat membentuk gerakan sangat bebas. Contohnya adalah pada tulang lengan atas dan tulang belikat. Coba kamu gerakkan. Bagaimana gerakannya? Bisa bergerak bebas kan? Itu adalah contoh sendi peluru. Lalu yang kedua itu adalah sendi engsel. Pada sendi engsel ini dia gerakannya adalah satu arah.
Ada yang ke depan dan ada yang ke belakang, seperti pada engsel pintu. Contohnya di sini, sendi engsel, yaitu pada bagian lengan atas dengan pada lengan bawah. Coba kamu gerakkan. Satu arah kan? Itu namanya sendi engsel. Lalu yang ketiga, itu adalah sendi putar. Pada sendi putar ini, salah satu tulang berfungsi sebagai poros, kemudian tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya, yaitu adalah antara tulang tengkorak, tulang kepala, tulang tengkorak, dengan tulang leher. Sendi ini memungkinkan bisa gerakannya itu adalah memutar, mengangguk, menggeleng, itu sendi putar. Lalu yang keempat itu adalah sendi pelana. Dia gerakannya adalah dua arah, muka, belakang, dan ke samping. Contohnya adalah pada pangkal ibu jarimu. Coba kamu gerakkan pada pangkal ibu jarimu. Ibu jari atau jempol. Lalu yang terakhir, yaitu sendi geser, yaitu menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang yang lainnya. Contohnya, yaitu pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki, atau di antara tulang-tulang belakang. Sendi ini itu yang paling sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ketika kamu mengambil buku, naik tangga, makan. Nah, itu adalah gerakan dari sendi geser ini. Lalu selanjutnya, kalau tadi kita sudah membahas tentang rangka, tentang sendi, selanjutnya kita akan membahas tentang otot. Otot itu adalah alat gerak aktif. Coba kamu perhatikan di sana. Di sana adalah contoh otot pada lengan atas kita. Ada otot bicep dan otot tricep. Ini otot bicep di depan, otot tricep itu yang di belakang. Otot dikatakan dia alat gerak aktif karena dia bisa berkontraksi dan berelaksasi. Otot itu berkontraksi, yaitu ciri-cirinya adalah dia dalam keadaan memadat atau memendek, sehingga diameter otot akan membesar. Dia akan memendek, itu namanya kontraksi. Dan dia relaksasi, yaitu dalam keadaan memanjang dan diameternya mengecil, sehingga tulang-tulang di sini bisa ikut bergerak. Itu adalah otot. Jadi otot itu bisa kontraksi, bisa relaksasi. Kontraksi itu ketika dalam keadaan memendek, relaksasi itu dalam keadaan memanjang. Contohnya adalah ketika lengan kamu tekuk, nanti otot bicep itu akan kontraksi. Sedangkan otot tricep di bawahnya ini akan relaksasi. Sebaliknya, ketika lengan kamu turunkan, otot bicep itu akan relaksasi, sedangkan otot tricepnya ini yang akan kontraksi. Macam-macam jenis otot, nanti ada yang namanya otot rangka atau otot lurik, ada otot polos, dan ada otot jantung. Dari yang pertama, ini adalah otot polos. Otot polos ini bentuknya dia adalah seperti gelondong, kemudian inti selinya itu terletak di tengah, ada satu. Dia bekerja di luar kesadaran, artinya kamu tidak menyadarinya untuk menggerakkannya, atau dia dikendalikan secara tidak sadar. Dia bekerja sepanjang hari, setelah 24 jam dia bekerja terus. Contohnya adalah otot lambung, dia yang bekerja untuk mencerna makanan secara mekanik. Dia nanti akan bekerja secara terus-menerus dan kamu tidak sadar untuk melakukannya. Otot polos ini dia terletak pada organ-organ dalam kita.
Contohnya adalah pada lambung, usus, pankreas. Nah, itu adalah pada otot polos, jadi organ-organ dalam. Yang kedua adalah otot luri. Dia bentuknya adalah silindris atau memanjang. Dia punya banyak inti sel. Lalu kemudian ciri yang lain adalah dia punya garis gelap terang. Dia ada yang gelap, ada yang terang. Maka dikatakan seperti luri. Dan dia bekerja di bawah kesadaran, artinya kita sadar untuk menggerakkannya. Contohnya adalah di sini pada otot lengan, kemudian ada otot paha, otot betis, itu adalah otot luri. Kemudian yang ketiga itu adalah otot jantung. Dia bentuknya seperti pada otot luri, tetapi dia bercabang. Dan dia punya banyak inti sel, tapi di tengah-tengah. Dan dia bekerjanya adalah di luar kesadaran, jadi tidak menyadari, kita tidak sadar. Contohnya adalah aktivitas jantung untuk selalu memompa darah ke seluruh tubuh, kita tidak sadar. Jadi otot jantung ini bentuknya seperti otot luri, tapi bekerjanya seperti otot polos. Jadi ada 3 macam, otot polos, otot luri, dan otot jantung. Gangguan sistem gerak. Yang pertama adalah rickettsia. Contohnya gambar di sini, ini adalah rickettsia, gambar kaki yang dilihat menggunakan X-ray seperti huruf O. Kemudian rickettsia itu selain O adalah nanti bisa membentuk seperti huruf X. Rickettsia ini terjadi karena kekurangan vitamin D. Vitamin D sendiri dia fungsinya adalah untuk penyerapan kalsium dan fosfor, sehingga proses pengerasan tulang itu terganggu. Vitamin D sendiri itu sebenarnya bisa diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari. Sinar matahari, yaitu sinar ultraviolet, itu dapat membantu tubuh mengaktifkan provitamin D. Itu yang menyebabkan vitamin D ini yang meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor dalam tubuh kita, sehingga proses penulangannya bisa bekerja maksimal. Kalau rickettsia ini dia kekurangan vitamin D. Lalu yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis ini adalah karena kekurangan kalsium, sehingga tulang-tulangnya itu menjadi rapuh dan mudah patah. Ini adalah harusnya matris orang normal itu adalah seperti ini. Kalau osteoporosis itu dia nanti menjadi rapuh dan mudah patah, jadi dia dikeropos karena kekurangan kalsium. Lalu yang ketiga adalah artritis. Artritis adalah penyakit sendi. Penyakit ini karena tulang rawan sendinya rusak, sehingga menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Contohnya, artritis ini nama yang umum adalah rematik. Dia karena metabolisme asam urat yang terganggu, sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit, terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Lalu selanjutnya adalah fraktura. Fraktura ini adalah patah tulang, bisa karena kecelakaan, bisa karena jatuh, itu adalah fraktura. Fraktura itu ada 2 macam, di mana dia patahnya masih di dalam daging, dan ada juga yang dia keluar sampai terbuka. Lalu ada kifosis. Kifosis ini adalah kelainan dengan, ini orang normal, ini adalah orang mengalami kifosis. Kifosis ini tulang belakang berlebih di bagian dada ke arah belakang, jadi seperti bungkuk. Itu biasanya disebabkan bisa karena penyakit misalnya TBC atau kebiasaan duduk yang salah. Itu kifosis. Lalu selanjutnya adalah lordosis. Kalau lordosis ini melengkungnya tulang belakang berlebih ke arah depan bagian pinggang. Ini bisa juga karena kita terlalu gemuk atau kebiasaan duduk yang salah. Lalu yang ketiga adalah skoliosis. Skoliosis ini adalah tulang belakang ke arah samping. Bisa juga disebabkan karena penyakit polio atau kebiasaan duduk yang salah. Itu tadi tentang sistem gerak manusia.